Take cover! Film dibuka memperlihatkan aksi perampokan pada sebuah bank yang dilakukan oleh gang rampok bertopeng, di mana aksi perampokan tersebut mereka siarkan secara live di YouTube, memperlihatkan tutorial bagaimana cara mereka menggondol uang di berangkas, hingga cara mereka menembak mati petugas bank. Kemudian seorang polisi datang dan berhasil menembak mati salah satu anggota rampok yang bertugas memegang kamera. Sementara kedua temannya berhasil kabur sambil membawa uang hasil rampokan mereka. Pasukan polisi pun lantas dikerahkan untuk memburu kedua rampok yang masih berkeliaran. Penyerbuan ini dipimpin langsung oleh seorang detektif bernama James Knight. Salah seorang perampok bernama Michael berhasil dikepung oleh polisi di jalan raya. Michael yang berada dalam posisi terpojok pun lantas menyandra seorang wanita pengendara mobil yang saat itu bersama anaknya yang masih kecil. Polisi sudah berusaha bernegosiasi memintanya untuk menyerah secara baik-baik. Akan tetapi Michael masih tidak menunjukkan itikat baik, sampai akhirnya James memakai cara yang terakhir. Michael pun akhirnya tewas di tempat dan Sandra berhasil diselamatkan. Lalu kita diperkenalkan dengan dua orang petugas medis darurat kepolisian yang bernama Daisy dan Ellie. Tugas mereka mengamankan korban yang cedera dalam perampokan tersebut. Rampok pemegang kamera ternyata belum mati, namun ia dalam keadaan sekarat. Tetapi Daisy memilih menyelamatkan anggota si manajer bank ketimbang nyawa anggota rampok sampah masyarakat tersebut. Kota kini diselimuti ketakutan dengan maraknya aksi tindakan kriminal di kalangan remaja yang kebelet viral. Tetapi dengan cara yang sangat brutal seperti perampokan, penjualan narkoboy dan senjata api ilegal, hingga kejahatan brutal lainnya. Di malam harinya semua polisi berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada seorang rekan mereka yang tewas dari aksi perampokan brutal tadi siang. Officer, ordered to the precinct in the sky. We're here. Di tengah itu Ellie masuk ke dalam toilet dan secara diam-diam memakai barang haram. Kembali ke bar, Gerald dan John menyayangkan tindakan kebanyakan remaja sekarang yang nekat melakukan aksi brutal hanya untuk viral dan terkenal. Sangat jauh berbeda dengan zaman mereka dulu, di mana kenakalan yang mereka lakukan masih dalam batas wajar. Daisy mencoba ikut nimbrung dengan obrolan kedua polisi senior tersebut, namun ia malah jadi bahan tertawaan mereka karena gaya rambutnya yang seperti Justin Bieber. Mereka juga mengajak Daisy seperti sedang merayakan Halloween karena memakai seragam di bar santai padahal sedang tidak bertugas. Daisy yang sudah mulai tersinggung memilih meninggalkan obrolan dengan muka geram sambil meninggikan suara. Sikapnya itu malah dianggap kurang ajar oleh kedua polisi senior tersebut. Hingga inilah yang terjadi. Dihajar bukannya kesal, Daisy malah bangga bisa berkelahi dengan polisi. Tak lama Ellie pun datang lalu ia mengantar Daisy pulang. Namun sesampainya di rumah keduanya malah main kuda-kudaan. Selesai bercocok tanam, Daisy pun curhat kalau sedari kecil ia sangat bercita-cita menjadi seorang polisi. Tetapi setiap kali ia ikut tes, ujung-ujungnya selalu gagal dengan berbagai alasan. Mungkin karena tidak ada bantuan orang dalam,
Sampai akhirnya ia memutuskan menjadi petugas darurat di kepolisian. Namun ia tetap menjalankan profesinya tersebut dengan dedikasi yang tinggi. Yang penting bagi Daisy pekerjaannya itu tetap ada embel-embel polisinya. Karena terus bergaul dengan Ellie luar dan dalam, seiring berjalannya waktu, Daisy yang tadinya pemuda bersih kini malah ikut menjadi pemakai. Semangatnya dalam bekerja pun semakin berkurang. Suatu hari Daisy menemui ayahnya yang bernama Robert. Robert merupakan pengelola sebuah panti asuhan yang menampung anak-anak yatim piatu jalanan. Lalu tiba-tiba dua orang pria bertabang preman menemui Robert. Entah apa yang ingin mereka diskusikan. The future. They're gonna help with creative way. Has been leading up. Beralih ke James yang saat itu sedang check up kesehatannya. Dokter ini menyarankan agar James mengurangi aktivitas yang terlalu memicu adrenalin dan akan lebih baik kalau ia pensiun saja, mengingat usianya yang sudah bau tanah. Tetapi James yang terbiasa mengejar begal tidak mungkin betah menghabiskan waktu hanya dengan rebahan saja seperti seorang gamer. Tell your captain that you're safe to go back in the streets unless Good shooting. he was shot during an attempt. Kembali ke Daisy yang sedang dalam pengaruh obat-obatan. Hari itu ia mendapat teguran keras dari atasannya karena ada saksi yang melapor kalau Daisy menolak memberikan bantuan medis kepada anggota rampok yang sekarat tempo hari. Tidak hanya itu, Daisy juga dituntut oleh manajer bank yang saat itu ia tolong. Manajer bank itu mengaku mengalami trauma emosional karena diperlakukan dengan kasar oleh Daisy saat dibawa masuk ke ambulans. Terkait anggota rampok tersebut, Daisy berdalih, ia hanya mendahulukan menyelamatkan warga sipil ketimbang seorang pelaku kriminal. Namun sekarang Daisy malah disomasi hanya karena ia tidak sengaja memegang luka manajer bank yang nyawanya sudah ia tolong. Akibat dari itu, Daisy pun dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Daisy yang tak terima tanpa sengaja membentak sang atasan. That's not fair. Assistance to someone in need. Yeah, and you heard and said. Get out of my office. Dinilai bersikap kurang ajar, sang atasan lantas memecat Daisy saat itu juga. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Daisy sempat masuk ke ruangan loker. Lalu ia mencuri seragam, lencana, serta pistol milik seorang petugas polisi yang sudah tewas. Daisy yang selama ini mengaku bangga menjadi bagian dari kepolisian, kini malah berbalik membenci aparat negara tersebut. Di beberapa adegan memperlihatkan Daisy tengah menonton video seorang YouTuber yang sangat anti dengan polisi. YouTuber yang merupakan mantan polisi tersebut bercerita tentang kebrutalan polisi serta kelemahan-kelemahan mereka. They need to go. Vigilante, I'm talking more of a justice. Di hari itu dengan memakai seragam polisi dan membawa senjata, Daisy mendatangi kantor polisi. Dengan seragam tersebut, ia bisa masuk dengan mudah tanpa ada yang curiga. Namun saat berada di lantai atas, tanpa sengaja ia berpapasan dengan James. Entah kenapa James merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik Daisy. Sepertinya Daisy berniat ingin memberi pelajaran kepada Gerald dan John sebagai balasan karena mereka berdua telah mengejek dan menghajarnya saat di bar tempo hari. Namun setelah mengetahui kalau mereka berdua sedang dalam masa cuti, entah kenapa Daisy pun membatalkan niatnya. Meaning, I'm kidding. keep your stool yet? Kembali ke James yang dipanggil ke ruangan atasannya, dan ia pun diberikan sebuah misi, yaitu menemukan orang yang telah mencuri seragam serta pistol milik seorang polisi. Pencurian itu terjadi di loker, di mana hari itu CCTV di ruangan tersebut tiba-tiba mati. Ketua polisi itu takut kalau seragam serta pistol tersebut akan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat jahat. Card. The rest still belongs to the parties away. Balance it out. I'm just saying there is. James mengatakan kalau ia akan segera memulai misi besok lusa, karena besok ia sedang cuti. Dan seperti yang kita tahu kalau seragam dan pistol tersebut dicuri oleh Daisy.
Yang pastinya barang curian tersebut tidak ia gunakan hanya untuk sekedar main-main, tetapi akan ia gunakan untuk sebuah misi kejahatan yang besar. Adegan berpindah ke Daisy yang mendatangi bank untuk bertemu dengan si manajer yang telah menuntutnya. Si manajer tua yang sudah pikun ini ternyata tidak ingat lagi dengan wajah Daisy, dikarenakan seragam yang dipakai oleh Daisy. Ia malah mengira kalau Daisy adalah anak dari teman lamanya, yang ditugaskan untuk mengecek semua uang di brankas, di mana semua uang itu akan dipindahkan ke bank pusat di tengah kota, pada 4 Juli yang bertepatan pada hari kemerdekaan Amerika. All clear. Lalu tiba-tiba Daisy mengingat perampokan yang terjadi saat di awal film tadi, di mana ternyata ia adalah salah satu dari anggota tersebut. Di mana geng rampok ini diketuai oleh ayah Daisy sendiri, yaitu Robert. Dan semua anggota rampok tersebut merupakan anak yatim piatu jalanan yang diasuh oleh Robert termasuk Daisy. Ternyata tujuan Daisy menjadi bagian dari kepolisian bukanlah untuk mengayomi masyarakat, melainkan untuk mengetahui kelemahan polisi dari dalam agar mempermudah aksi perampokan mereka. Dan setelah mengetahui kondisi brankas bank tersebut, Daisy pun pergi. Sementara James memanfaatkan masa cuti untuk memperbaiki hubungannya dengan sang putri. Ternyata Ellie adalah putri James, di mana hubungan ayah dan anak ini sudah lama merenggang, dikarenakan James yang sibuk bekerja seakan tidak punya waktu lagi untuk Ellie. Karena hal itu Ellie menolak bicara dengan sang ayah, apalagi bertemu muka. He's your fault. You're his little princess. Saat sedang berkeliaran sambil memakai seragam, tiba-tiba seorang wanita meminta bantuan Daisy untuk menolong anaknya yang sedang dikeroyok oleh preman, karena ia mengira Daisy adalah seorang polisi. Awalnya ia menolak, tetapi karena ibu ini terus mendesak, akhirnya ia pun mau membantu. Get out of here! Kalau polisi sungguhan sudah pasti para preman ini akan dijebloskan ke penjara. Tapi karena Daisy adalah polisi gadungan, maka inilah yang ia lakukan. The law! Make this country better than... Di malam harinya Ellie menemui Daisy, seperti biasa untuk memberinya jatah malam. Lalu di keesokan harinya geng rampok ini kembali menyusun sebuah rencana aksi perampokan selanjutnya, yaitu mereka kembali merampok bank di awal film tadi, di mana Daisy sudah tahu kondisi di bank tersebut yang penjagaannya sangatlah lemah. We hit it. We live in a society. Di mana mereka akan beraksi tepat di hari kemerdekaan Amerika. Singkat cerita, geng rampok pun mulai beraksi. Dengan mudah mereka bisa menyusup ke dalam bank tersebut. Hey, there's two back! Di sini Daisy mengingatkan si manajer bahwa ia adalah petugas medis yang dulu menolong nyawanya. Namun ia malah dituntut oleh si manajer hingga berakhir dipecat. Singkat cerita, James dan pasukannya muncul di bank tersebut. Daisy lantas menuju ke atap untuk menghadang pasukan polisi masuk ke dalam bank tersebut, sehingga terjadilah baku tembak. Take cover! Malangnya Gerald dan John tewas dalam baku tembak ini. Pada akhirnya geng rampok ini berhasil menguras semua uang di brankas. Pada saat yang sama Eric dan James menyusup ke dalam bank tersebut. Namun mereka terlambat, karena geng ini sudah berhasil keluar dari bank melalui atap gedung. Kemudian kelompok Daisy berusaha kabur dengan membajak ambulans Ellie yang baru saja tiba. Dari dalam bank, James melihat Daisy menyandra anaknya di dalam ambulans tersebut, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Di tengah itu, helikopter paparazzi berusaha merekam aksi pengejaran tersebut. Tetapi salah satu anggota rampok ini malah senang, karena sebentar lagi mereka akan masuk TV dan terkenal. Pada akhirnya mobil polisi berhasil mendekati ambulans tersebut, meskipun sempat mendapat tembakan bertubi-tubi dari Daisy. James berhasil melompat ke belakang ambulan dan ia melihat Ellie yang sedang dalam keadaan pingsan. Kemudian ia masuk dan bergelut dengan Daisy. Pada akhirnya mobil polisi berhasil melumpuhkan ambulans tersebut. Hingga geng rampok ini berada dalam posisi terkepung. Daisy lantas keluar sambil menyandra Ellie. Sementara Robert membrutal dengan tembakannya. James lantas keluar dan berhasil melumpuhkan Robert. Sementara itu Daisy membawa Ellie ke tengah lapangan bola. Lalu James pun menyusul. James sudah menuruti perintah Daisy untuk meletakkan senjatanya. Tetapi Daisy masih tidak mau melepaskan Ellie. Sampai akhirnya James terpaksa melakukan hal ini. Daisy pun pada akhirnya berhasil dilumpuhkan. Lalu tiba-tiba dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.